Aku nggak pernah nyangka hidupku bakal serumit ini. Namaku Sinta. Aku udah nikah 3 tahun sama Bayu. Suamiku yang sabar banget dan jarang marah. Dari luar, rumah tanggaku kelihatan adem banget. Nggak ada ribut besar, nggak ada drama-drama berlebihan kayak yang sering aku dengar dari cerita teman-teman atau lihat di postingan media sosial. Semua orang pasti bakal mikir, aku beruntung punya pasangan kayak Bayu, yang selalu ngertiin dan gak neko-neko. Dia tipe cowok yang pulang kerja tepat waktu, jarang keluar malam, dan selalu ingat nanya kabar aku, walau kadang lewat chat singkat. Tapi justru karena itu semua, aku sering ngerasa ada yang kosong. Hampa. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang dalam hidupku, tapi aku gak bisa jelas ngungkapin itu apa. Bayu orangnya baik, tapi dia bukan tipe yang banyak ngomong atau romantis. Ucapan manis jarang banget keluar dari mulutnya. Bahkan di momen-momen tertentu yang menurutku butuh kehangatan ekstra. Ulang tahun misalnya. Dia cuma bilang, "Selamat ulang tahun ya," sambil nyodorin kue yang dibeli seadanya. Aku sih tetap seneng. Tapi jauh di dalam hati, aku berharap ada perhatian yang lebih. Sekedar pelukan hangat atau tatapan mata yang bikin aku ngerasa istimewa. Tapi Bayu bukan orang yang ekspresif, dan aku harus terima itu. Sampai akhirnya di kantor, aku kenal sama Doni. Dia rekan kerja di divisi lain, tapi sering banget ketemu karena ada proyek gabungan. Dari awal aku anggap biasa aja, nggak ada yang spesial. Dia ramah, suka bercanda, dan gampang nyambung kalau diajak ngobrol. Kalau dibandingin sama Bayu, jelas banget Doni jauh lebih cerewet dan ekspresif. Kadang aku cuma mikir, oh mungkin emang karakternya gitu, makanya gampang akrab sama siapa aja. Jadi aku nggak ngerasa aneh waktu pertama kali dia ngajak ngobrol lebih lama dibanding sekedar bahas kerjaan. Awalnya percakapan itu sederhana. Cuma sekedar nanya udah makan siang atau belum. Atau komentar tentang kerjaan yang menumpuk. Aku balas juga dengan nada santai, karena ya buat apa mikir jauh-jauh. Tapi makin lama, chat itu makin intens. Gak cuma di jam kerja, kadang malam pun masih berlanjut. Dari yang awalnya cuma urusan proyek, jadi obrolan ringan tentang film, makanan favorit, sampai hal-hal pribadi. Aku ingat satu malam, dia tiba-tiba nanya, "Sinta, kalau lagi capek, biasanya kamu ngilanginnya gimana?" Pertanyaan sederhana yang sebenarnya bisa aku jawab singkat, tapi entah kenapa malam itu aku cerita lumayan panjang. Aku bilang biasanya aku suka baca buku atau nonton drama Korea, biar pikiran agak tenang. Dari situ obrolan melebar kemana-mana. Dan aku baru sadar, hampir 1 jam aku chatting sama dia tanpa berhenti. Rasanya ringan, nyaman, kayak ngobrol sama teman lama. Hari-hari berikutnya makin aneh. Aku mulai nungguin chat dari Doni. Kalau handphone bunyi dan bukan dari dia, aku suka ngerasa kecewa. Padahal jelas-jelas aku masih punya suami di rumah. Bayu biasanya udah ketiduran lebih cepat karena kerjaannya yang bikin capek. Jadi ketika aku lagi melek sendirian, obrolan sama Doni jadi hiburan tersendiri. Aku bilang ke diriku sendiri, ini cuma teman ngobrol doang, gak lebih. Tapi jauh di dalam hati, aku sadar ada sesuatu yang mulai berubah. Suatu kali Doni nyeletuk, "Kamu tuh asik ya diajak ngobrol, beda sama beberapa orang di kantor yang kaku. Aku malah sering nungguin kapan kita ada kerjaan bareng lagi." Kalimat itu bikin aku senyum-senyum sendiri. Aku tahu seharusnya nggak perlu GR, tapi ya gimana, perasaan manusia kadang nggak bisa diatur. Aku ngerasa dihargai, diperhatiin, dan itu bikin aku hangat. Aku mulai bandingin Bayu sama Doni, walau aku sadar itu nggak adil. Bayu lebih tenang, lebih dewasa, dan jelas dia sayang aku dengan caranya sendiri. Tapi Doni punya sesuatu yang bikin aku ngerasa hidup. Aku mulai ngerasa diperhatiin dengan cara yang gak aku dapetin dari suamiku. Aku gak pernah nyangka bakal ada orang lain yang bisa bikin aku ngerasain hal kayak gini. Pernah suatu sore, abis meeting panjang yang bikin pusing, Doni nawarin, "Mau aku antar pulang gak? Kelihatan capek banget tuh." Aku kaget, karena biasanya aku pulang bareng Bayu atau naik transportasi online. Aku nolak dengan alasan udah ada jemputan, padahal sebenarnya enggak. Bukan karena aku gak mau, tapi lebih karena aku takut. Takut kalau kebersamaan itu bikin aku makin gak bisa jaga jarak. Tapi setelah kejadian itu, aku malah terus mikirin tawarannya. Aku mulai ngebayangin gimana kalau aku nerima. Gimana rasanya duduk di samping Doni di dalam mobil. Ngobrol ngalor ngidu tanpa harus mikirin waktu. Pikiran itu bikin aku gelisah sekaligus excited. Aku tahu aku salah, tapi rasanya susah buat ngerem. Malamnya aku cerita ke Doni, bilang terima kasih karena udah peduli.
Dia balas, "Ya iyalah, kan aku kan temenmu. Gak enak aja lihat kamu kecapean gitu." Kata temen yang dia sebut itu bikin aku lega sekaligus kecewa. Lega karena berarti dia masih anggap aku sebatas rekan. Kecewa karena jauh di dalam hati, aku mungkin udah pengen lebih. Hari-hari berikutnya makin aneh. Aku jadi lebih rajin dandan ke kantor, bukan buat Bayu, tapi buat Doni. Aku pilih baju yang menurutku kelihatan lebih rapi. Kadang sengaja pakai parfum lebih banyak biar wangi. Setiap kali Doni muji, walau cuma bilang, kamu kelihatan fresh hari ini." Hatiku langsung berdebar. Aku tahu ini udah di luar batas wajar, tapi entah kenapa aku nggak bisa berhenti. Bayu mulai sadar ada yang beda. Pernah suatu malam, aku dan Doni ngobrol panjang di chat. Topiknya ngalir dari kerjaan, makanan, sampai hal-hal pribadi yang nggak pernah aku ceritain ke siapapun. Aku cerita tentang perasaan hampa yang sering aku rasain. Tentang gimana aku ngerasa Bayu itu baik, tapi kadang terlalu dingin. Doni cuma dengerin, ngasih tanggapan seperlunya. Tapi bikin aku ngerasa dipahami. Dia bilang, "Wajar kok kalau kamu ngerasa gitu. Semua orang butuh didengerin. Aku senang bisa jadi orang itu buat kamu." Kalimat itu bikin aku nangis, tanpa sadar. Aku nggak tahu kenapa bisa segampang itu ngebuka hati ke orang lain. Sejak saat itu, hubungan kami makin dekat. Chat nggak lagi sekedar basa-basi, tapi udah masuk ke wilayah yang lebih pribadi. Aku sadar, aku udah masuk zona bahaya. Tapi langkah kakiku terus maju, seolah-olah nggak ada rem. Bayu tetap jadi suami yang baik. Dia nggak pernah berubah. Justru karena itu, aku makin bingung sama diriku sendiri. Kenapa aku bisa nyari perhatian di luar padahal aku punya sosok yang setia di rumah? Apa aku terlalu egois? Atau mungkin aku memang haus kasih sayang yang lebih dari sekedar ada? Semua pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku, bikin aku susah tidur. Pernah suatu malam, aku bangun tengah malam melihat Bayu tidur pulas di sampingku. Aku tatap wajahnya lama-lama. Ingat semua kebaikan yang pernah dia kasih. Hati kecilku bilang, aku harus berhenti. Harus jaga jarak sama Doni sebelum semuanya terlambat. Tapi begitu pagi datang, aku balik lagi ke kebiasaan lama. Nungguin chat dari Doni. Semakin hari aku makin terjebak. Doni jadi orang pertama yang aku pikirin begitu bangun pagi, dan orang terakhir yang aku ajak ngobrol sebelum tidur. Aku udah biasa sama kehadirannya, seakan-akan aku nggak bisa lepas. Aku tahu ini awal dari sesuatu yang nggak pernah kurencanain. Sesuatu yang bisa aja ngeruntuhin rumah tanggaku. Tapi di satu sisi, aku juga nggak bisa bohong. Kalau aku bahagia tiap kali ngobrol sama dia. Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa menjalani dua dunia ini. Dunia nyata, yang penuh dengan kebaikan Bayu, dan dunia rahasia yang bikin aku ngerasa hidup bersama Doni. Semua berawal dari chat yang sepele, dari obrolan ringan yang aku anggap cuma hiburan. Tapi kenyataannya, aku salah besar. Aku udah melangkah masuk ke jalur yang mungkin gak akan ada jalan pulang. Hari-hari, aku jadi makin sering pegang HP, nungguin notif dari Doni. Kadang kami bercanda, kadang saling curhat. Rasanya aneh, tapi juga menyenangkan. Semakin sering aku baca chat dari dia, semakin aku sadar kalau aku mulai bandingin dia sama Bayu. Bukan soal aku nggak sayang sama suamiku, tapi entah kenapa ada bagian dalam diriku yang haus akan perhatian kecil yang anget. Doni tahu cara ngomong manis, sesuatu yang jarang banget aku dengar dari Bayu. Mungkin itu cuma kalimat sepele, tapi buatku artinya besar. "Sayang, hati-hati ya, jangan sering pulang malam," tulis Doni suatu kali. Aku sempet bengong. Kata sayang itu bikin deg-degan. Aku tahu betul aku udah punya suami, tapi bukannya berhenti, aku malah bales dengan emotikon hati. Waktu jempolku neken emotikon itu, aku tahu aku udah salah. Aku tahu garis batas itu mulai kabur. Tapi anehnya, bukannya nyesel, aku malah senyum sendiri. Ada perasaan anget, perasaan yang bikin aku ketagihan. Sejak hari itu, obrolan kami berubah. Doni jadi makin berani, makin sering pakai panggilan-panggilan manis yang sebelumnya nggak pernah. Aku yang awalnya kaku, lama-lama terbiasa. Kalau dulu aku masih mikir panjang buat bales, sekarang aku udah otomatis ngetik balik. Kadang aku juga nyelipin emotikon yang lebih berani, kayak wing atau love. Aku tahu itu salah. Tapi sekali lagi, rasa salah itu kalah sama rasa seneng yang aku dapat. Bayu mungkin gak sadar perubahan ini. Dia tetap jadi dirinya. Pulang kerja, makan, cerita sedikit tentang hari itu, lalu tidur lebih cepat. Aku yang masih melek, ya akhirnya buka HP lagi. Doni selalu ada.
Selalu siap buat dengerin curhatanku. Selalu punya cara buat bikin aku ketawa. Sering banget aku berpikir, kenapa aku bisa ngerasa lebih hidup sama orang yang bukan suamiku sendiri? Apa aku terlalu lemah? Satu malam, aku lagi diem di ruang tamu, pura-pura nonton TV. Bayu udah tidur duluan di kamar. HP di tanganku nggak berhenti getar. Doni kirim voice note. Suaranya pelan, tapi bikin jantungku berdetak kenceng. Sinta, kamu jangan sering begadang, nanti sakit. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Suaranya hangat, penuh perhatian. Aku putar berkali-kali. Lalu tanpa sadar, aku senyum kayak orang bego. Makin lama, chat kami nggak sekedar manis-manis doang. Doni mulai cerita hal-hal pribadinya. Dia bilang dia udah lama jomblo. Katanya udah capek sama hubungan yang nggak serius. Aku nggak tahu kenapa dia cerita itu ke aku. Tapi entah gimana, aku ngerasa dia lagi ngasih sinyal. Aku pun jadi makin terbuka. Aku mulai cerita lebih dalam tentang rumah tanggaku. Tentang Bayu yang terlalu cuek. Tentang rasa sepi yang sering aku rasain. Doni selalu nanggepin dengan sabar. Kadang dia kasih nasihat. Kadang cuma bilang, andai aku bisa ada di sampingmu buat ngisi kekosongan itu. Kata-kata itu sukses bikin aku bengong. Ada perasaan haru sekaligus takut. Aku takut karena aku tahu aku udah ngasih celah besar buat dia masuk. Tapi di sisi lain, aku juga nggak bisa bohong kalau aku suka dengan perhatian itu. Rasanya kayak ada orang yang bener-bener ngerti apa yang aku butuhin. Padahal aku sendiri susah ngejelasin ke Bayu. Chat makin lama makin dalam. Dari sekedar obrolan santai, jadi percakapan yang bikin aku nggak bisa tidur. Aku ingat, pernah sekali aku balas chat Doni dengan kalimat, kalau aku lagi sedih, aku pengennya ada yang peluk aku. Doni langsung bales, kalau aku ada di sana, aku bakal peluk kamu sekarang juga, biar kamu tenang. Aku nggak tahu kenapa bisa nulis kalimat itu. Kayaknya jari-jariku jalan sendiri, didorong oleh perasaan yang udah nggak bisa aku tahan. Besoknya di kantor, aku jadi salah tingkah. Tatap mata Doni rasanya beda. Ada sesuatu di antara kami yang sebelumnya nggak pernah ada. Kami saling ngerti, walau nggak ngomong banyak. Senyumannya bikin aku leleh, dan aku yakin dia juga ngerasain hal yang sama. Hari-hari berjalan kayak roller coaster. Ada rasa senang yang luar biasa tiap kali aku chatting sama Doni. Tapi juga ada rasa bersalah yang bikin aku gelisah. Aku masih istri Bayu. Aku masih tinggal satu atap sama dia. Masih tidur di ranjang yang sama. Tapi pikiranku sering melayang ke Doni. Setiap kali aku pegang HP, aku ngerasa kayak punya dunia lain yang cuma aku dan dia. Dunia yang penuh dengan kata manis, perhatian kecil, dan rasa deg-degan yang gak pernah aku temuin lagi setelah lama menikah. Satu kali, Doni iseng nanya, kalau Bayu tahu kita sering chat kayak gini, kira-kira dia bakal marah nggak? Aku diam beberapa saat sebelum balas. Iya jelas marah lah, mungkin bisa ribut gede. Doni ketawa, bales, makanya jangan sampai ketahuan. Ini rahasia kita. Kata rahasia itu bikin aku deg-degan sekaligus ketakutan. Tapi anehnya, rasa takut itu malah bikin aku makin terikat. Kayak ada adrenalin tersendiri yang bikin aku terus balik lagi. Dari situ aku sadar, garis batas itu udah makin kabur. Bayu nggak pernah curiga, dia terlalu percaya sama aku. Kadang aku ngerasa dia terlalu baik, sampai aku bebas melakukan hal yang seharusnya nggak boleh. Dia percaya kalau aku sibuk kerja, percaya kalau aku lagi main HP cuma scrolling media sosial. Padahal, kenyataannya aku lagi larut dalam dunia chat sama Doni. Aku sempat coba ngejauh. Pernah aku mutusin buat nggak balas chat Buni sehari penuh. Rasanya berat banget. HP-ku terus bunyi, notif terus masuk. Tapi aku tahan. Aku pengen ngetes diriku sendiri. Apakah aku bisa lepas? Malamnya aku gelisah, bolak-balik di kasur, nggak bisa tidur. Bayu bahkan sempat nanya, kok nggak bisa tidur? Lagi mikirin apa? Aku cuma jawab singkat, nggak apa-apa. Padahal hatiku lagi perang. Besoknya aku nggak tahan lagi. Aku buka HP, baca semua chat Doni yang numpuk. Ada banyak sekali, sebagian besar isinya khawatir kenapa aku nggak balas. Kamu sakit ya? Aku salah ngomong. Kamu lagi marah sama aku. Aku ngerasa bersalah, tapi juga bahagia karena dia begitu peduli. Akhirnya, aku balas panjang lebar, minta maaf,
dan bilang aku cuma lagi banyak pikiran. Doni langsung bales, "Aku kira kamu ninggalin aku. Jangan pernah gitu lagi ya. Aku nggak sanggup." Kata-kata itu bikin aku meleleh. Aku sadar, aku nggak bisa jauh dari dia. Aku udah terlena, udah kecanduan. Chat yang awalnya cuma hiburan ringan, sekarang udah jadi bagian penting dari hidupku. Makin lama, hubungan kami makin intens. Doni mulai berani telepon tengah malam, dengan alasan kangen suaraku. Aku yang awalnya takut ketahuan, lama-lama malah nungguin. Aku rela turun ke ruang tamu, duduk di sofa gelap-gelapan, cuma buat dengerin suaranya. Kadang obrolan kami nggak penting, cuma ketawa-ketawa doang. Tapi justru hal-hal kecil itu yang bikin aku hidup. Aku mulai sadar, kalau aku lagi sama Bayu, pikiranku sering melayang. Bayu cerita panjang lebar tentang kerjaan, tapi aku cuma angguk-angguk doang tanpa fokus. Pikiranku sibuk mikirin Doni, mikirin chat terakhir kami, mikirin kapan lagi bisa ngobrol sama dia. Aku ngerasa jahat banget, tapi aku juga nggak bisa berhenti. Pernah suatu malam, Doni bilang, "Kadang aku suka mikir, gimana kalau kita ketemu di waktu yang beda? Mungkin ceritanya bakal lain." Aku diam lama. Kalimat itu bikin hatiku campur aduk. Ada rasa ingin, tapi juga ada rasa takut. Aku sadar kami udah ada di titik yang berbahaya. Tapi aku nggak bisa balik lagi. Aku udah terlanjur tenggelam dalam chat yang bikin aku terlena. Aku tahu, cepat atau lambat, semua ini bakal punya konsekuensi. Tapi, untuk saat itu, aku tutup mata. Aku nikmati tiap detik obrolan manis itu walau aku sadar setiap kata yang aku tulis adalah langkah kecil menuju masalah besar yang gak pernah aku bayangin sebelumnya. Malam itu aku ketiduran sambil main HP. Tanganku masih pegang ponsel, layarnya ala, chat dari Doni terbuka jelas. Pesannya simple, tapi fatal. "Kapan kita bisa ketemu lagi sayang? Aku kangen." Aku nggak sadar sama sekali. Bayu masuk kamar pelan-pelan, niatnya cuma mau ambil selimut tambahan. Tapi matanya keburu jatuh ke layar HP yang nggak terkunci. Sekilas aja cukup bikin dunia aku runtuh. Bayu baca, matanya fokus ke chat yang terbuka. Aku nggak tahu berapa lama dia berdiri di situ, tapi aku bisa bayangin gimana rasanya. Dia yang selama ini percaya penuh sama aku, sekarang ngelihat bukti nyata kalau istrinya main hati sama orang lain. Aku baru kebangun pas dengar suara pintu kamar ditutup pelan. Aku kira Bayu cuma mau ke toilet. Aku ngucek mata, lihat HP masih di tanganku, layar mati. Aku nggak ngeh kalau barusan terjadi sesuatu yang bakal mengubah segalanya. Besok paginya suasana rumah beda. Biasanya Bayu selalu nyapa, nanya aku tidur nyenyak atau enggak. Tapi kali ini dia cuma diam. Dia sarapan seadanya, nggak ada basa-basi, tatapannya nggak pernah bener-bener nempel ke mataku. Aku sempat manggil, "Mas, kenapa diem aja? Ada yang salah?" Dia cuma jawab singkat, "Nggak apa-apa," tapi nada suaranya datar banget. Deg-degan mulai nyerang dadaku. Aku coba bersikap biasa, tapi dalam hati aku panik. Aku mulai mikirin, jangan-jangan semalam dia lihat sesuatu. Jangan-jangan chat itu kebaca. Tapi aku masih berusaha bohongin diri sendiri. Mikir mungkin dia lagi banyak pikiran soal kerjaan. Hari itu aku kerja pun gak tenang. Tiap kali HP bunyi notif dari Doni, aku jadi was-was. Aku takut kalau Bayu sebenarnya udah tahu semua. Aku baca ulang chat semalam, terus aku sadar, ya Tuhan, pesannya masih ada di layar. Aku langsung lemes. Kalau Bayu lihat itu, tamatlah aku. Malamnya, suasana makin jelas aneh. Bayu masih nggak ngomong banyak. Dia nggak marah, nggak teriak, tapi justru itu yang bikin aku makin takut. Biasanya kalau orang marah, mereka meledak. Tapi Bayu enggak. Dia diam, dingin, kayak lagi nyimpen sesuatu yang lebih besar dari sekadar emosi. Aku coba cari celah. Aku coba ngobrol. "Mas, kok dari tadi kayak aneh? Ada masalah di kantor?" Dia cuma geleng pelan. Aku makin gak tenang. Tidur satu ranjang aja rasanya kayak jauh banget. Dia balik badan, gak peluk aku kayak biasanya. Aku merhatiin punggungnya lama sambil mikir, dia udah tahu ya? Apa dia baca semuanya?
Aku nggak bisa tidur, mataku melek sampai larut, hati campur aduk antara nyesel, takut, dan bingung harus gimana. Aku pengen jujur, tapi juga nggak sanggup. Aku pengen pura-pura nggak ada apa-apa, tapi sikap Bayu jelas nunjukin kalau ada yang berubah. Besok paginya lagi, aku bangun lebih dulu. Aku lihat Bayu duduk di meja makan, bengong sambil ngopi. Tangannya mainin sendok kecil, tapi matanya kosong. Aku tarik kursi, duduk di depannya. Mas, suaraku gemetar. Dia nengok, tatap matanya datar tapi dalam. Iya, cuma itu jawabannya. Aku coba senyum, tapi rasanya hambar. Hari-hari setelah itu kayak mimpi buruk. Bayu nggak pernah nanya apa-apa, nggak pernah nuduh, tapi sikapnya jelas berubah. Dia nggak lagi cerita soal kantornya, nggak lagi bercanda receh kayak biasanya. Aku yang biasanya suka ditanyain, mau makan apa? Sekarang dibiarkan milih sendiri. Dia masih ada secara fisik, tapi hatinya kayak menjauh. Aku makin takut, justru karena dia nggak ngomong, aku jadi ngerasa bersalah berkali lipat. Kalau aja dia marah, mungkin aku bisa minta maaf langsung. Tapi ini beda. Diamnya dia kayak dinding tinggi yang nggak bisa aku tembus. Di kantor, aku masih intens chat sama Doni. Tapi rasanya nggak lagi sama. Ada rasa was-was tiap kali aku buka percakapan. Aku jadi lebih hati-hati, lebih sering hapus chat. Tapi tetap aja, rasa bersalah itu nggak bisa hilang. Doni masih manis, masih perhatian. Tapi aku nggak bisa sepenuhnya menikmati lagi. Bayangan wajah Bayu selalu muncul tiap aku baca pesan Doni. Suatu malam, aku nekat tanya, Mas, kamu kenapa akhir-akhir ini dingin banget sama aku? Aku salah apa? Dia ngeliatin aku lama, tatap matanya bikin aku nggak bisa nafas. Dia akhirnya bilang, aku cuma lagi mikirin banyak hal. Nada suaranya tenang, tapi justru itu bikin aku makin yakin dia tahu. Dia nggak bilang langsung, tapi dia tahu. Setelah itu, aku jadi makin bingung harus gimana. Aku masih belum berani jujur, aku terlalu takut kehilangan Bayu, tapi aku juga belum bisa sepenuhnya lepas dari Doni. Dua dunia ini udah campur aduk, dan sekarang aku nggak bisa mundur lagi. Aku sadar semua ini berawal dari satu hal kecil yang aku remehin. Lupa hapus chat. Satu kelalaian, satu momen ceroboh cukup buat bikin rumah tanggaku mulai retak perlahan. Aku bisa ngerasain jurang itu makin lebar tiap harinya. Bayu mungkin masih ada di sisiku, tapi aku tahu hatinya udah nggak lagi utuh. Hari-hari setelah itu terasa panjang banget. Rumah yang biasanya penuh dengan obrolan kecil, tawa receh, bahkan debat kecil soal film atau makanan, mendadak jadi sunyi. Bayu tetap menjalankan rutinitasnya. Pulang kerja, mandi, makan, lalu tidur. Tapi semua tanpa banyak kata. Aku berusaha beberapa kali ngajak ngobrol. Kadang aku sengaja masakin makanan kesukaannya. Kadang aku pura-pura butuh gantuan buat hal-hal kecil biar dia mau bicara. Tapi jawabannya cuma singkat, bahkan sering hanya berupa anggukan. Di satu sisi aku lega, karena dia nggak meledak marah atau main tangan. Tapi di sisi lain, justru sikap diamnya itu bikin aku tersiksa. Aku lebih takut menghadapi dinginnya tatapan Bayu dibanding kalau dia marah besar sekalipun. Sampai suatu malam, aku nekat duduk di sampingnya saat dia lagi nonton TV. Dengan suara pelan aku bilang, Mas, aku bener-bener nyesel. Aku hilaf, aku cuma pengen diperhatiin. Bayu masih fokus ke layar TV, nggak langsung menoleh. Setelah beberapa detik yang rasanya kayak sejam, akhirnya dia ngomong pelan. Aku udah baca semuanya, Sinta. Kamu bilang sayang ke orang lain. Kamu tahu rasanya gimana buat aku? Aku terdiam. Kata-kata itu nusuk banget ke hati. Aku coba buka mulut, tapi gak ada kalimat yang cukup buat ngejelasin semua. Yang keluar cuma tangisan. Air mataku jatuh deras, tapi Bayu tetap duduk kaku, tanpa berusaha menenangkan seperti biasanya. Malam itu aku sadar, luka yang aku buat bukan sesuatu yang bisa hilang cuma dengan kata maaf. Diamnya Bayu itu lebih menakutkan dari apapun. Dan entah gimana caranya, aku harus siap menghadapi apapun yang akan dia putuskan nanti.
Aku benar-benar nyangka kalau ujungnya rumah tangga kami bakal runtuh. Dalam kepalaku, kata cerai sudah bolak-balik terlintas. Tapi ternyata Bayu bukan tipe yang gampang nyerah. Beberapa minggu setelah semua dingin itu, dia akhirnya ngajak aku duduk berdua. Suaranya tenang, tapi berat, seolah menahan banyak hal yang udah lama dipendam. Aku gak mau cerai, Sin. Aku masih sayang kamu. Tapi aku butuh waktu. Mulai sekarang, aku pengen kita saling jujur. Gak ada yang ditutupin. Kalimat itu bikin aku nangis lagi. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Ternyata Bayu masih mau kasih kesempatan. Tapi di saat yang sama, aku sadar, aku sudah bikin retakan yang dalam. Sejak itu, aku berhenti nyari pelarian lewat chat. Aku mulai belajar terbuka, bilang apa yang aku rasain langsung ke Bayu, meskipun kadang canggung. Bayu pun pelan-pelan mulai terbuka lagi, walau jelas terlihat kalau dia masih hati-hati. Aku belajar satu hal penting. Selingkuh itu nggak melulu soal ketemu atau jalan bareng orang lain. Sekedar chat, sekedar panggilan manis, bisa jadi bom waktu yang kalau meledak, hancurnya bisa luar biasa. Hubungan kami memang nggak langsung sembuh. Ada hari-hari ketika aku ngerasa dia masih belum sepenuhnya percaya. Tapi aku tahu, cinta yang dipertahankan dengan jujur selalu punya cara untuk tumbuh lagi. Dan aku akan selalu ingat, chat yang gak dihapus bisa jadi awal kehancuran. Dari situ aku berjanji, jangan pernah lagi bermain-main dengan sesuatu yang bisa ngerusak rumah tangga sendiri. Karena sekali luka itu terbuka, bekasnya akan tetap ada selamanya.